masuk? Anugerah kelihatannya nggak ada nih. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran untuk lebih berkah acara kita pada kegiatan hari ini, mari kita awali dengan sama-sama berdoa. Doa pimpin kedua. Pimpin doa. Ya, untuk berdoa. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kelas 6, kemarin kelas 5 kan sudah naik kelas. Sekarang pelajaran pertama di kelas yang baru. Indahnya saling menghormati. Pembahasannya khusus nanti di dalam surat Al-Kafirun. Jadi tujuan kita diminta nanti untuk bisa menyimpulkan makna yang ada dalam surat Al-Kafirun. Yang kedua, kita diminta untuk bisa mengemukakan arti dari surat Al-Kafirun. Dan yang terakhir, kita diharapkan untuk bisa menghafal surat Al-Kafirun. Nah, nanti untuk menghafalnya nanti di akhir-akhir nanti kita coba ya. Coba satu persatu. Jadi anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita sama-sama mendengarkan nanti kita sama-sama membaca surat Al-Kafirun, lebih dahulu perlu kita ketahui bahwa surat Al-Kafirun itu termasuk surat yang diturunkan di kota Mekah. Coba siapa yang masih ingat kalau surat yang turun di kota Mekah itu apa namanya? Coba masih ingat. Jadi surat Al-Kafirun itu di atas ada lihat. Termasuk dia adalah surat yang ke-109 di dalam urutan dari surat dalam Al-Quran. Berapa surat dalam Al-Quran? Jadi surat Al-Kafirun ini termasuk surat 109 yang diturunkan di kota Mekah. Jadi kota Mekah. Ada yang turun di kota Mekah, ada yang turun di kota Madinah. Kalau yang turun di kota Mekah itu dinamakan dengan surat Makkiyah. Apa? Makkiyah. Dinamakan dengan surat Al-Kafirun. Jadi dinamakan surat Al-Kafirun itu ini ceritanya. Sebab turunnya Al-Quran itu kan surat Al-Kafirun. Jadi sebelum turunnya Al-Quran, surat Al-Kafirun, ada kelompok orang kafir menemui Rasulullah untuk mengajak Rasulullah itu beribadah. Isinya dalam surat Al-Kafirun itu tentang toleransi itu, ya. Saling menghormati. Tidak boleh saling ganggu, tidak boleh saling ngejek. Itu tepatnya surat. Nah, jadi itu sekilas tentang surat Al-Kafirun. Coba mungkin ada yang mau ditanyakan, coba. Siapa mau bertanya? Kenapa surah Al-Kafirun
Namanya ada yang bertanya, kenapa surat Al-Kafirun itu turunnya di Mekah? Kenapa tidak di Lombok? Ya. Coba siapa yang bisa jawab? Mungkin ada yang bisa jawab. Coba. Bisa jawab. Ya. Kenapa surat Al-Kafirun itu turun di Al-Quran itu kan turunnya itu ada 2 tempat kan? Seperti Pak Guru bilang tadi, kadang di Madinah, kadang di ya kebetulan waktu itu Nabi kan Nabi lahir di kota Mekah, jadi masih tinggal di Mekah, masih banyak orang kafir, baru sedikit yang Islam. Ada yang mau tanya? Perempuannya Pak. Kenapa dinamakan surah Al-Kafirun? Kenapa dinamakan dengan surat Al-Kafirun? Nah tadi sudah perlu dijelaskan. Coba apa itu? Kenapa dinamakan surat ini surat Al-Kafirun? Dari nama suratnya. Turun ayat dulu baru ada nama. Al-Ma'un. Ya ini dari namanya juga. Ada nama di dalam bacaan. Ya, jadi anak-anak sekalian, setelah ini nanti ada yang harus kalian kerjakan. Nanti dibagi kelompok 2, 4, 6, 10. 10 ini? Ya, 10. Bisa bagi 3 bisa. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Kafirun dulu ya. Nah, soalnya nanti saya akan coba di akhir-akhir nanti satu persatu maju ke depan. Nah. Coba lihat itu bisa nggak? Atau buka bukunya, ada di buku. Ada di pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau baca harus benar ya. Jangan nanti di wala ana pendek nanya. Sekalipun ada alif di sana bacanya pendek ya. Wala ana abidum. Jangan dipanjangkan wala ana pendek karena nanya ya. Sekalipun ada tidak terbaca lagi. Wala ana abidum ma'abadtum. Ya, jadi pendek cara bacanya. Ini 3, itu cuma 4. Hah? Atau bisa dua-dua yang ini bisa juga. Kamu 2, ini 2. Ini ditempel di pertanyaannya. Kamu nanti lihat yang cuma 3 nih. Tempel. Kamu cuma 3, baru udah 6 maju. Tulis nama di atasnya. Nomor 2 nih. Sunnah potongan ayat dalam surat Al-Kafirun beserta artinya dengan benar. Aneh. Ayat dalam surat Al-Kafirun beserta artinya dengan benar.
Ini sudah jadi. Sekarang Pak Guru minta perwakilan ya, satu kelompok untuk maju ke depan. Dibaca tugasnya ya. Mbak. Siapa maju? Pak. Baca Pak. Dibaca ya. Suaranya dengan artinya baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'budun ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ya, sudah kita dengarkan hasil dari pekerjaan dari kelompok temannya. Diana, sebagai terakhir, sebelum kita tutup, aku minta satu orang untuk menghafal surat Al-Kafir. Ya. Dihafal saja. Siapa bisa hafal? Satu orang. Nah, di depan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Ya, jadi sudah kita sama-sama mendengarkan dari bacaan temannya. Alhamdulillah temannya ada yang sudah hafal. Yang belum hafal bisa nanti dibaca-baca, diulang di rumah ya. Nanti kita akan mencoba mengulang kembali sebelum kita masuki pelajaran berikutnya. Nanti Pak Guru tanyakan nanti, saya tes lagi ya, apakah semuanya bisa hafal atau tidak. Mari kita tutup acara kita pada pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal ibadah kita. Amin. Supaya cepat diberi kepahaman di dalam semua pelajaran. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Kita pimpin Pak. Siap untuk berdoa. Ya, jadi dengan berakhirnya doa, mari kita tutup sama-sama dalam alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.